Mohon izin Pak, pertama saya perkenalkan, saya Fajar, terutama di bidang penataan ruang Pak. Nah, sekarang saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang anak muda dan penataan ruang Pak? Karena selama ini yang saya ketahui bahwa banyak perencanaan penataan ruang itu lebih melibatkan orang-orang yang ibaratnya berpengalaman banyak lah di bidang penataan ruang, tapi anak-anak muda juga jarang dilibatkan. Terutama kan di Indonesia sekarang udah masuk ke bonus demografi ini Pak. Banyaknya anak muda itu bisa menimbulkan ide-ide baru terhadap penataan ruang. Nah, menurut Bapak bagaimana? Menurut aku sih, jadi mungkin dulu ya, paradigma dulu untuk perencanaan itu banyak diambil dari yang senior-senior. Jadi, nah tapi dalam konsepnya sebenarnya ya, dari menuju ke senior itu kan kita ada juga junior nih, iya kan? Ya kan? Berarti kan dari junior itu juga belajar menjadi senior. Konsepnya seperti itu kan? Nah, mungkin kan junior ya selamanya junior. Nah, jadi kalau aku sih menilainya, kalau perencanaan tata ruang dan pemuda dengan perencanaan tata ruang itu konsepnya adalah pemuda itu adalah penggerak sebenarnya. Kita nggak mungkin selamanya muda, pasti akan tua, ya kan? Dan akan digantikan. Nah itu. Jadi yang sekarang ini adalah para pemuda belajar, dan juga pesan sih sebenarnya harus bisa membaca kearifan lokal. Kadang ya mungkin dulu saya juga muda juga ya, jadi kadang idealis kita masih masuk di dalam suatu perencanaan. Jadi mungkin banyak dulu perencanaan yang kita pernah belajar di Jawa, pernah belajar di luar negeri. Konsep yang luar negeri dan Jawa pun kita bawa ke kota kita, Kalimantan, khususnya Kabupaten Banjar. Itu kadang berbeda jauh. Dilihat dari kondisi demografi, kondisi topografi, dan semuanya berbeda jauh dari Jawa dan di luar negeri. Jadi pesan kita harus bisa, kalau kita mau idealis, kita idealis. Tetapi di lingkungan sendiri kita harus juga kearifan lokal kita tetap jalan. Jadi supaya perencanaan itu bisa dipakai aplikatif di lapangan. Jadi jangan kita merencanakan tapi tidak bisa aplikatif. Itu kan sama aja kita membuang-buang anggaran. Nah itu yang jadi ininya. Jadi supaya ibaratnya perencanaan itu bisa bertahan sampai 20 tahun yang akan datang, karena produk perencanaan khususnya tata ruang itu berjangka waktu 20 tahun. Nah, jadi kita merencanakan itu jangan hanya bisa beracu pada 5 tahun yang akan datang, tapi kita tuh acuannya adalah 20 tahun. Nah 20 tahun itu kita sudah bisa memprediksi 5 tahun ini seperti apa perkembangannya. 10 tahun seperti apa perkembangannya, 15 tahun kita seperti apa perkembangannya. Nah 20 tahun setelah final dari suatu produk itu sudah kita lihat. Nah ini yang kita rencanakan itu apakah sudah sesuai dengan yang kita mau di tahun yang 0 sampai ke tahun yang 20 tahun yang akan datang. Itu ibaratnya kalau Mas Fajar membuat rumah ya, contohnya membuat rumah, dan rumah itu bertahan sampai 20 tahun yang akan datang, sampai cicit cucu bisa tinggal, itu menjadi suatu kepuasan tersendiri. Nah itu yang kita menjadi seorang planner, seorang perencana, kita merencanakan suatu produk dan bisa aplikatif sampai 20 tahun yang akan datang dengan perubahan yang minim. Nah itu menjadi suatu ibaratnya ibaratnya jadi suatu prestasi lah buat kita sendiri sebagai planner. Itu yang bisa saya jawab. Saya balikin ke Mas Fajar. Ya, selanjutnya mungkin gini Pak, kita lihat kan sekarang nih anak muda terutama dalam mengakses peraturan penataan ruang itu susah tuh Pak.
Itu bagaimana sih Pak? Bagi kita sebagai anak muda pengen tahu nih, Kabupaten Banjar sudah punya peraturan tata ruang apa aja, kira-kira gimana mengaksesnya, kalau misalnya ada masalah gimana kita mengadukannya. Nah itu mungkin Pak bisa di-share ke kami yang muda-muda ini Pak. Kalau untuk produk-produk hukum daerah itu bisa diakses langsung ke JDIH Kabupaten Banjar. Jaring data hukum Indonesia Kabupaten Banjar itu sudah bisa masuk. Kalau jadi kebetulan untuk tata ruang sendiri, alhamdulillah dari tahun 2017 direvisi sampai sekarang 2021 itu diterbitkan Perda RT/RW nomor 4 tahun 2021 dan juga alhamdulillah Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2022 tentang RDTR motor per kota sudah terbit. Itu bisa diakses kalau secara website itu di distahu.atr.bpn.go.id, dan juga kalau untuk yang dokumen itu bisa langsung masuk ke JDI Kabupaten Banjar, dan juga yang lagi sekarang lagi develop lagi pengembangan develop, yaitu adalah disahulnya Kabupaten Banjar itu dari dikelola oleh Bapeda. Tapi untuk penyedia datanya itu kan langsung ke SKPD masing-masing. Jadi setiap SKPD mungkin kebetulan saya dari Dinas PUPR, kebetulan saya jadi dapat akun untuk menambah data spasinya. Jadi nanti di kemudian hari mungkin insya Allah Kabupaten Banjar akan punya satu website yang bisa diakses. Semua data-data tentang semua bisa diakses, belum bisa dilihat. Itu yang rencana yang kedepannya Kabupaten Banjar. Ya. Ya Pak, yang saya ketahui, yang sering saya baca bahwa penataan ruang itu tidak lepas dari spasialnya Pak, atau produk petanya. Di Kabupaten Banjar sendiri sudah keren apa sih peta perencanaan tata ruangnya Pak? Karena itu produk yang paling utamanya dari ya benar. Dalam produk tata ruang itu kan kalau yang nggak ada peta, nonsen ya, nggak sayur apa garam ya. Jadi kebetulan sih untuk ya ibaratnya ya kembali ke tadi topik awal, perencanaan itu tidak bisa 100% itu berhasil di lapangan. Ibaratnya kesempurnaan itu hanya milik Allah, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merencanakan masih ada sedikit miss. Sama dengan peta. Peta ini jadi kebetulan insya Allah peta yang kita pakai pada waktu revisi RT/RW itu menggunakan filter spot yang sudah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial. Jadi kemungkinan kalau untuk skala RT/RW kemungkinan miss itu di lapangan 1-10 meteran. Kalau untuk RDTR kita insya Allah sudah citra swap view sudah dikoreksi ditegakkan pada tahun 2019-an lah sampai 2020 itu sudah kita tegakkan untuk citra mata bunga, citra gambut Keta Kanjar dan Sungai Tabuk. Itu yang 4 kecamatan yang sudah masuk, yang kita sudah ditegakkan citranya dan diautosertifikasi. Jadi istilahnya kenyataan di lapangan untuk data spasial ya. Untuk struktur itu ibaratnya poin dan line itu polyline itu sudah hampir ibaratnya tuh missnya itu 1-2 meter. Kalau ibaratnya kalau secara teoritis kalau sudah skala 1/50.000 itu kan 0,5 itu maksudnya ada miss. Tapi di lapangan mungkin untuk skala peta dan di lapangan itu berbeda. Jadi kalau kita mau lebih detail lagi ya kita harus menggunakan pakai GPS geodetik gitu loh. Habis itu yang lebih bagus lagi ya pakai drone. Nah itu lebih bagus. Jadi kalau drone itu kan dia kita pengambilannya hari ini, perolehan datanya juga hari ini langsung bisa kita proses. Kalau sedangkan kita citra rekamannya menggunakan satelit, setelah satelit pengiriman data ke bumi, lalu diolah kembali kan itu mempunyai jeda waktu yang sangat tinggi dan juga dilihat dari beberapa pixelnya ini juga hampir besar. Sedangkan kita menggunakan drone
ibaratnya pixelnya itu yang paling bagus. Kalau saya pribadi sih kita harus menggunakan drone. Nah untuk kebetulan untuk kalau drone ini ya tadi kita keterbatasan juga ya. Drone itu yang waktu terbangnya kan maksimal paling 30 menit dan juga coverage areanya juga tidak boleh lebih dari 1 kilo. Kalau udah lebih dari 1 kilo, kalau ini itu ya, ini boleh nyebut merek nggak? Boleh Drone-nya. Kalau nya kalau dia pakai DJ, nah itu kita juga was-was nih menggunakan drone dengan coverage area 1 meter 1 kilo 1 kilo itu udah was-was kecuali kita memakai UAV. Nah kalau pakai UAV itu kan dia bisa sampai 7 kilo kali 7 kilo tanpa ada gangguan. Nah itu yang ininya. Jadi paling baik sih kalau untuk peta penyusunan tematik aja ya. Kalau tematik aja dengan lingkup area yang kecil bagus pakai menggunakan drone. Kalau kita luas areanya sampai 6.000 hektar, ya otomatis kita harus menggunakan citra. Selanjutnya Pak, mungkin karena cakupan Kabupaten Banjar yang sangat besar nih Pak, dalam melakukan pengawasan penataan ruangnya itu Pak, gimana? Kalau untuk pengawasan penataan ruang itu sebenarnya masuknya di seksi pengendalian tata ruang dan bangunan ya. Tapi kalau dari segi perencanaan kita ibaratnya sudah meminimalkan lah, ibaratnya dari perencanaan kita tuh merencanakan suatu produk supaya nanti kalau implementasi dari produk perencanaan kita itu dipakai oleh dari seksi pemanfaatan dan seksi pengendalian, dan juga untuk meminimalkan tidak sesuai di lapangan. Nah itu yang ini. Jadi ibaratnya perencanaan itu agak lama karena kita harus memilah salah satu jenis kegiatannya seperti apa, apakah kondisi di wilayah itu tersebut sesuai dengan jenis kegiatan. Habis itu kita melihat lagi dengan daya tampung, setelah itu melihat lagi keserasian antar pola ruang. Nah itu dan untuk penyusunan tata ruang sendiri ya sangat kompleks lah. Ibaratnya nanti Mas Fajar nanti kalau sudah diberikan job desk ngerjain ini, otomatis itu sudah harus bisa menilai kondisi wilayah itu, sudah harus bisa menilai apakah kondisi di sini contoh saja nih ya Sungai Tabur, kecamatan Sungai Tabur itu kan dikelilingi sawah banyak, habis itu permukimannya ada. Nah ini yang jadi polemik, apakah permukiman itu bisa mengalihfungsikan pertanian atau tidak. Di situ yang kita ingin. Sedangkan dari segi perkembangan wilayah daerah tersebut kan ibaratnya sudah menjadi kota satelitnya Banjarmasin. Nah, ibaratnya kita juga melihat dari itu kita menutup keran untuk perkembangan wilayah, otomatis kita harus ada insentif yang diberikan oleh Pemda ke masyarakat. Nah itu yang harus kita pikirkan matang-matang. Jadi sebelum merencanakan itu banyak yang kita bisa lihat dari segi geopolitiknya seperti apa, dari segi wilayahnya seperti apa, dari segi daya dukungnya seperti apa, dari segi keterikatan antar wilayah. Nah itu yang harus kita lihat. Jadi semua itu diramu. Ibaratnya itu tata ruang itu dapurnya Mas. Dapurnya, jadi yang sumber-sumbernya bahan bakunya itu dari SKPD, dari peraturan yang di atas, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Itu yang ibaratnya setelah itu kita ramu, setelah diramu nanti kita konsultasikan publik. Nah ini hasil ramuan nih, ini seperti apa nih? Apakah kita perlu treatment lagi gitu kan? Nah itu. Jadi insya Allah dalam perencanaannya benar-benar. Jadi ibaratnya kalau untuk ketidaksesuaian itu bisa minim lah Mas. Tapi kalau ya tadi saya bilang dari awal, perencanaan itu tidak mungkin akan 100% di lapangan itu sama, dan tidak akan 100% itu juga sesuai. Pasti ada ya 0,01 gitu yang jadi bisa ketidaksesuaian. Jadi ibaratnya kita meminimalkan sampai ketidaksesuaian itu ada. Selanjutnya Pak, karena kan kita tahu sendiri tingkatan dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten kota sendiri itu punya kepentingan dalam hal perencanaan tentang penataan ruangnya. Nah itu bagaimana sih Pak mensinkronisasinya antar
perencanaan itu biar di tingkat bawah terutama kabupaten kota itu bisa semuanya dapat gitu loh Pak, biar tidak ada saling miss ya. Ya, saling miss. Nah inilah seninya lah dalam tata ruang itu. Jadi seninya dalam perencanaan tata ruang itu adalah kita menggabungkan semua kepentingan dan egosentris semua kementerian lembaga itu kita atur di dalam satu produk, yaitu RDTR ya. Kalau untuk RDTR itu produk. Disitulah intinya mas dilemanya kita sebagai orang planner itu kita harus ya kalau saya sih dalam penyusunan RTRW kemarin itu harus bolak-balik kita bolak-balik ke kementerian ini kementerian itu ABCD ibaratnya saya nggak mau nyebut kementerian ya ibaratnya kementerian 1, 2, 3, 4 itu kita harus satu-satu nih kita ketemu ini permintaannya seperti apa kita lihat ada judisnya nggak yang pertama adalah legal drafting. Kalau kita punya legal drafting yang jelas itu bisa kita masukkan dulu kita lihat kita proses apakah itu tidak bersinggungan langsung dengan yang lain. Kalau tidak bersinggungan langsung dengan yang lain tidak menimbulkan polemik ya itu tetap kita tetapkan ada. Setelah itu kan dalam hierarkinya perencanaan itu kan kita mulai dari nasional, provinsi, daerah, kabupaten kota itu harus sama. Itu tidak boleh tidak boleh kita ibaratnya membangun jalan tapi tidak ada di struktur. Itu tidak boleh. Jadi kita sudah harus membuatkan. Nah, itu jadinya ibaratnya itu kita itu sambil membuat perencanaan tata ruang itu sambil ngayal juga. Kemana nih arah perkembangan kabupaten atau kota yang akan kita rencanakan. Nah itu, jadi ibaratnya tuh, tapi itu harus terukur loh ya. Ibaratnya kita menghayal itu harus terukur dengan tadi kita membaca tata ruangnya nasional, tata ruang kepulauan, habis itu tata ruang provinsi. Itu harus kita baca satu-satu kita tumpangin semua dalam satu peta. Kita lihat kemana arah pergerakan. Setelah itu strukturnya seperti apa itu yang harus kita baca. Kalau untuk yang pola kita harus menyesuaikan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau jadi kita di Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan ini di BPKH dan di Dinas Kehutanan Provinsi. Itu kita harus sudah sesuai dulu antara wilayah lindung dengan wilayah penggunaan lain itu sudah harus sesuai. Tidak boleh kita ada miss di situ. Jadi jangan sampai wilayah yang kita rencanakan sebagai wilayah area penggunaan lain ternyata di dalamnya area lindung. Nah itu tidak boleh. Itu yang harus kita hindari. Pertama itu. Setelah itu baru kita masuk ke ke teman-teman yang lain, stakeholder yang lain seperti PU, dinas pendidikan, dinas pertanian, semuanya kita minta satu-satu. Makanya kan ada dulu kalau kita di RTRW itu kita di dalam penyusunan itu ada minimal 2 kali konsultasi publik. Konsultasi publik itu ya tadi menyeragamkan semua pendapat-pendapat itu kita ambil semua lalu kita tuangkan dalam satu produk. Pada saat penuangan produk itu supaya tidak bersinggungan dengan yang lain kita harus kita lihatin di mana peraturannya, juknisnya seperti apa, juknis peraturannya. Misalkan gini, contoh gini aja. Dinas Pertanian kan dia juknisnya adalah Dinas Kementerian Pertanian, sedangkan kita Kementerian ATR juknisnya dari Kementerian ATR. Sedangkan yang dari itu Fisika, PU, Kementerian PUPR. Nah itu harus kita sesuaikan dulu. Ibaratnya jangan sampai kita membuat suatu perencanaan ternyata dasarnya tidak ada, dasar di atasnya tidak ada. Nah itu yang jangan, pokoknya dihindari sekali. Makanya ibaratnya tuh kita tuh sebagai seorang planner tuh jadi koki. Jadi kita ibaratnya gini ya, kalau kita dapat bahan yang baik, hasilnya pasti akan baik. Kalau kita dapat bahan yang jelek, hasilnya juga seperti apa. Nah ya kan, nah itu yang ibaratnya bisa dianalogikan seperti itu. Oke. Lanjut. Berarti peran sebenarnya memang benar Pak, berperan tata ruang itu sangat besar dalam sebuah daerah gitu Pak ya. Ditambah lagi dengan perkembangan perkotaan yang cukup signifikan cepat, terutama Kabupaten Banjar sendiri. Nah, itu bagaimana sih Pak
dalam sisi perencanaan terutama tata ruang melihat potensi-potensi Kabupaten Banjar sendiri dalam melakukan perencanaan penataan ruangnya Pak? Jadi alhamdulillah ya sebenarnya Kabupaten Banjar ini masuk di dalam kawasan strategis nasional KSN Metropolitan Banjar Bakula. Yang mana Metropolitan Banjar Bakula itu kita menjadi ada dua kota inti, yaitu Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Sedangkan kita masuk di dalam kota Kabupaten Banjar khususnya Martapura itu masuk di dalam kota Penipu. Setelah itu kita baru aja bulan kemarin kalau nggak salah tentang perpindahan ibu kota provinsi di Kota Banjarbaru. Nah, di situ perkembangannya adalah Kabupaten Banjar yang berhimpitan langsung dengan Kota Banjarbaru otomatis akan mengakibatkan pergerakan wilayah yang sangat signifikan lah. Dan juga ada dari provinsi banyak kegiatan-kegiatan yang berada di Kabupaten Banjar yang mendukung ibu kota Banjarbaru. Dan juga dari RTM provinsi juga dari struktur ruang sangat banyak jaringan-jaringan struktur provinsi, contohnya jalan bebas hambatan yang dicanangkan di Akanio sampai ke Tanah dan juga nanti ada dari jalan bandara Banjarbaru sampai tembus sampai ke Kelapayang. Nah itu juga yang menjadi faktor-faktor pendukung. Jadi mendapat potensi-potensi seperti itu otomatis pada saat penyusunan revisi RT/RW tadi yang kita Perda RT/RW ya yang nomor 4 tadi itu semuanya sudah masuk, kita tuangkan semua di dalam situ strategis kawasan strategis, habis itu kebijakan dari pusat dan kebijakan provinsi juga sudah masuk. Jadi ya insya Allah Kabupaten Banjar mendapat berkah lah dari ibaratnya itu dari ibu kota provinsi yang pindah ke Banjarbaru ya. Itu semoga Kabupaten Banjar juga mendapatkan sesuatu yang baik dari kepindahan ibu kota dan juga KSN Metropolitan Banjar pula yang nanti akan mendorong Kabupaten Banjar lebih produktif. Pak, selanjutnya kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Banjar khususnya Martapura itu kan dilalui oleh sungai Martapura Pak ya, yang juga menjadi salah satu kalau dalam perencanaan tata ruang itu adalah garis padan sungai. Ditambah juga bahwa ada kearifan lokal di orang Banjar sendiri yaitu budaya sungai. Nah itu bagaimana Pak meramu kedua hal tersebut, yang satu menjadi kawasan lindung tapi di satu sisi itu ada sebuah kearifan lokal. Bagaimana Pak dalam segi tata ruang? Nah ini sebenarnya kalau dalam segi tata ruang, kalau kita ngikutin aturannya, ngikutin aturan teknis yang di kementerian, pasti otomatis semua sungai dengan bentang 50 meter itu lebih dari 10 meter akan masuk di dalam kawasan garis padan sungai sesuai dengan peraturannya dari KLHK. Nah, di dalam KLHK pun peraturannya sudah jelas. Peraturan tentang garis padan sungai itu dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu adalah kalau masuk das daerah aliran sungai itu masuk di dalam 100 meter. Kalau masuk di dalam subdas dan subdas itu bisa masuk ke 50 meter sampai dengan 25 meter. Nah kebetulan untuk di Martapura sendiri kan dialiri oleh Sungai Martapura yang masuk dalam subdas Martapura. Nah di dalam situ otomatis sesuai aturan berarti 50 ya. Nah 50 meter itu aturannya. Tetapi di dalam tersebut ada aturan dari Kementerian PU juga mengatur bahwa garis padan sungai di dalam perkotaan bila bertanggul dia mungkin mohon dikoreksi sama teman-teman di lapangan apakah benar yang saya sampaikan, garis padan sungainya itu 3 meter kalau dia bertanggul. Nah itu yang ininya. Nah setelah itu kembali lagi dengan muatan lokal sendiri ya. Kabupaten Banjar itu kan ibaratnya sungainya besar dan juga banyak pemukiman tradisional yang ada di bantaran sungai. Makanya
kita pada saat perencanaan revisi RTRW kemarin kita atur untuk di sepadan sungai itu masuk di dalam khusus untuk Martapura ya, khusus untuk Martapura pemukiman perkotaan GSS ini kita masukkan di 15. Nah di 15 tersebut yang maksud di dalam 15 tersebut kawasan pemukimannya itu menjadi pemukiman yang tradisional dan juga di situ berlaku lagi ketentuan umum peraturan zonasinya tentang sepadan sungai. Jadi misalkan bangunan itu sudah ada, maka otomatis bangunan itu akan tetap seperti itu, boleh diubah, tetapi tidak boleh ditambah. Dan juga untuk yang kebetulan juga kita ada juga RTBL untuk yang sepanjang koridor Sungai Martapura juga ada sudah mengatur, itu sudah kita sudah kita inginkan. Dan juga kan dari teman-teman dari Dinas Pariwisata dan kawan-kawan dari bidang cipta karya juga sudah memprogramkan untuk yang di bantaran Sungai Martapura khusus untuk perkotaan Martapura itu direvitalisasi. Revitalisasinya adalah dengan program 1000 jamban di Harsila dan juga pembenahan di sepanjang koridor rumah-rumah di ibaratnya seperti di Kota Banjarmasin lah, Port City ya kalau nggak salah. Teras depan menghadap sungai, nah itu kan yang begini. Nah itu yang lagi digerakkan dan juga kita juga juga sedang mengurangi pembangunan di sepanjang koridor ini. Yang kemudian Pak, sejauh mana sih Pak masyarakat antusias dalam mengikuti perencanaan penataan ruang di Kabupaten Banjar Pak? Kalau dalam antusias, kalau saya bilang sih sangat antusias Mas. Kita itu cuma terhalang itu terhalang itu cuma satu Mas, sosialisasi. Kalau waktu kita menyusun konsultasi publik RTRW itu, peran serta masyarakat itu banyak menyampaikan ini itu, tapi ibaratnya kan masyarakat itu kan ibaratnya yang kita undang mohon maaf ya Mas pemirsa, mohon maaf bukan ibaratnya SDM-nya juga ada yang beberapa ada yang sarjana, ada yang masih SD, nah itu yang ini yang kita yang harus kita jelaskan. Jadi ibaratnya kita itu menjembatani ke masyarakat yang di daerah di kampung-kampung, menjelaskan mereka tuh pahamnya yaudah ini harusnya bisa gitu loh. Misalnya nggak cuma kasus kayak di Sungai Pinang atau Karangasem, dia mau bangun ini ada kampung mau bangun rumah, ternyata di kawasan tersebut sudah masuk di luar kawasan lindungnya dari Tangi, PPKH Tangi atau kawasan lindungnya dari PPKH. Nah itu harus dijelaskan Mas. Jadi kita jangan sampai nggak boleh, jangan. Kita harus menjelaskan dulu nih ke orangnya apakah ini bisa pendekatannya pelan-pelan dulu, kita menjelaskan peraturan, kita sesuaikan dengan peraturan. Kalau misalkan Bapak itu bisa dilakukan untuk pembangunan, kita lihat dulu dengan aturannya di kehutanan apakah bisa. Kalau misalnya bisa lanjut, kalau tidak bisa kita mintakan rekomendasi dari BPKH seperti apa. Itu khusus untuk kehutanan. Masih banyak Mas yang lain, contoh kayak kasus sempadan juga itu juga banyak. Habis itu untuk kawasan pertanian juga ada gitu. Banyak Mas, polemiknya itu kalau untuk Kabupaten Banjar dengan luas 5.000 km persegi, banyak. Jadi dari pengen membangun di kawasan hutan ada juga, pengen membangun di kawasan sungai ada juga, banyak polemiknya. Jadi dan juga pesertanya juga banyak. Jadi ibaratnya itu sebenarnya kalau ibaratnya masalah kalau kita ibaratnya punya kecamatan 4, ya 4 itu yang kita sosialisasikan. Ini karena kita sudah keterbatasan dana dan anggaran, sedangkan luas wilayah kita 5.000 km persegi, jumlah kecamatannya 20, dan juga untuk seksi perencanaan ruang ini kan PNS-nya cuma berdua ya, saya dengan staf, dan PTT-nya ada 4, ada 5. Itu kewalahan Mas kalau kita sosialisasi satu kecamatan itu kewalahan. Banyak itu yang polemiknya yang kita dapat dari setiap kecamatan itu kita dapat yang baru.
selalu banyak yang baru. Jadi ibaratnya tuh, ya sebenarnya kalau kita mau dikatakan sewajarnya ya, harusnya setiap tahun itu kita harus selalu ada sosialisasi penyegaran, karena kan setiap tahun itu selalu akan berbeda, polemik yang berbeda tahun ini akan berbeda lagi di tahun yang akan datang. Nah, tata ruang itu juga sama. Tata ruang itu kita merencanakan tahun ini, 1-2 tahun yang akan datang juga akan berbeda. Karena apa? Tadi pergerakan, harus pergerakan, struktur jaringan, dan juga apa yang ditimbulkan oleh kabupaten tetangga dan kota di sebelah. Nah, itu yang jadi ininya. Jadi ibaratnya ya tadi seyogyanya, bagusnya kita harus sering-sering datang ke kecamatan untuk sosialisasi, untuk mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan di kecamatan dan masyarakat, Mas. Jadi ibaratnya kalau kita juga sebagai PNL ya ibaratnya jadi pendengar setia. Mungkin yang terakhir nih Pak, Ya. Saya mau bertanya terkait tentang apa sih perbedaan perencanaan tata ruang pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja? Oke. Jadi kalau saya menjabarkannya tuh, kalau perubahannya lumayan banyak, Mas. Jadi gini, setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dengan UU CK Nomor 11 Tahun 2020 itu, dia kalau yang perubahannya aja ya, perubahannya itu adalah RT/RW disusun. Kalau dia kalau Undang-Undang 26 itu RT/RW itu sendiri, RT/RW darat dengan RT/RW laut. Kalau untuk UCK dia digabung, dia harus sinkron. Jadi itu tidak boleh ada satu gap antara laut dan darat. Jadi hubungannya antara darat dan laut itu ibaratnya pintu masuk investasi dari laut. Di darat ini seperti apa? Nah, itu harus sinkron. Jadi ibaratnya satu kesatuan. Makanya nih, yang sekarang ini kan RT/RW provinsi belum keluar karena belum sinkron dengan ini. Nah, itu. Nah, setelah itu perubahannya adalah RDTR dulu menjadi Perda, sekarang sudah menjadi Perbu. Nah, yang ketiga yaitu adanya bank tanah. Nah, ini yang bank tanah ini yang tadi yang kita ibaratkan contohnya kayak Jalan Ayani Gambut Ketahanya. Nah, di Jalan Gambut di Ayani Gambut itu kan banyak tanah-tanah kosong. Ternyata setelah dicek itu sudah ada IMB. Nah, ini yang jadi jadi hitungan tanah itu ibaratnya karena tidak terpakai. Nah, sekarang ini karena tadi ada reforma agraria dari Kementerian ATR dan juga banyak penyaluran tanah itu yang tidak merata, makanya adanya bank tanah. Jadi ibaratnya bank tanah itu kalau misalkan di kawasan strategis tanah belum dibangun nanti akan dikembalikan atau akan diambil oleh bank tanah, ibaratnya nanti menjadi suatu badan lah dari Kementerian Agraria atau langsung dari Perpresnya Pak Presiden. Setelah itu IPR. Nah, informasi pola ruang kalau dulu kita di Undang-Undang 26 dan PP turunannya 15 tahun 2010 itu ada IPR, informasi pola ruang. Sekarang sudah berubah di UU CK sekarang yang nomor 11 ini dengan PP Peraturan Pemerintah tahun nomor 21 tahun 2021 tentang penataan ruang itu sudah berubah menjadi KKPR sesuai kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, di dalam KKPR-nya ini ada dua, ada FKKPR, ada KPR konfirmasi, langsung konfirmasi dan persetujuan. Nah, di sini juga diatur mekanismenya seperti apa penerbitannya, itu sudah seperti apa nanti. Setelah itu tambahan adalah RDTR itu bisa disusun. Kalau dulu RDTR bisa disusun oleh pemerintah daerah. Ini RDTR bila masuk di dalam kawasan ekonomi khusus itu bisa langsung disusunkan oleh pemerintah pusat. Nah, itu. Dan tambahan yang terakhir adalah pemenataan ruang. Nah, pemenataan ruang ini suatu wadah. Kalau dulu kita TKPRD itu cuma ketuanya adalah bupati, sekretarisnya Pak Sekda. Sekarang udah beda. Jadi adalah ketuanya Pak Bupati, wakilnya dari asosiasi, habis itu anggotanya adalah dari akademisi, tokoh masyarakat, dan ini Pemda. Nah, ini yang jadi ibaratnya karena penataan ruang itu
terbuka untuk umum. Jadi semuanya dibuka supaya ibaratnya masyarakat tuh tahu apa yang akan dibangun di sini, tahu dan ibaratnya merasa dilibatkan lah. Itu yang menjadi perbedaan mendasar dari perubahan Undang-Undang 26 tahun 2007 dengan UUCK nomor 11 tahun 2005. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ya. Ali sudah berhadir ke Intakindo. Saya selaku pewawancara di sini Pak Jadi Astanto pamit undur diri. Terima kasih.